Teka-teki di balik penemuan potongan jasad manusia di Mojokerto, Jawa Timur menjumpai titik terang. Begitu polisi menemukan telapak tangan korban. Potongan telapak tangan tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Namun kondisi ibu jari dan jari tengah yang rusak karena banyak sayatan cukup menyulitkan polisi mengungkap misteri. Lalu bagaimana tabir ini tersingkap? Selengkapnya dalam Benang Merah, Telapak Tangan, Awal Titik Terang. Sabtu 6 September 2025, polisi dibantu relawan dan warga mengerahkan segala upaya mencari sebanyak mungkin potongan jasad manusia yang tercecer di semak-semak di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Menyadari keterbatasan yang ada, Polres Mojokerto kemudian meminta bantuan Polda Jawa Timur agar menerjunkan anjing pelacak. Sore hari, unit Satwa K9 Polda Jatim menurunkan anjing pelacaknya. Katie, begitu anjing betina jenis Labrador umur 6 tahun ini dinamai. Berbekal sampel potongan tubuh manusia yang ditemukan di tempat kejadian perkara, anjing pelacak itu kemudian diarahkan untuk mencari jejak. 3 kali melakukan pencarian, isyarat Katie kemudian tertuju di sebuah lokasi yang curam. Disitulah ditemukan telapak tangan korban. Dugaan bahwa potongan jasad manusia ini sebagai korban pembunuhan semakin kuat. Saat itu polisi mengamankan setidaknya 76 potongan tubuh manusia. Kita membiarkan tim beserta anjing pelacaknya melakukan penyisiran, ditemukan potongan tubuh lagi, sampai akhirnya menemukan tangan. Itu anjing ini bergerak secara instingnya seekor hewan, insting hewan. Memang dia bergerak random, tidak secara sistematis lah bahasa gitu ya. Dia suka-suka dia lah mau di lapangan seperti apa, sampai akhirnya menemukan potongan tangan tersebut. Secerca harapan untuk pengungkapan kasus pun hadir. Penemuan pergelangan tangan ini penting, mengingat di situ ada sidik jari yang bisa menjadi kunci mengungkap misteri. Pun sidik jari diketahui merupakan bukti fisik yang kuat dan sulit dipalsukan. Di mata hukum, sidik jari menghadirkan keandalan tinggi dan membantu polisi tak hanya menjawab teka-teki, namun juga menegakkan keadilan. Dari uji forensik tersebutlah langsung kita bisa dengan berbagai indikatornya misalkan A, B, C, D gitu, nanti itu bisa mengkaitkan dengan ini profilnya adalah kemungkinan X gitu. Begitupun yang kasus kemarin ketika kita ada indikator A, B, C, D gitu, kita olah, kemudian muncul beberapa pilihan identitas, tapi di sana ada tingkat akurasinya, dan yang paling tinggi tingkat akurasinya kemungkinan itulah identitas yang sebenarnya. Tapi dalam kasus ini persoalan kemudian muncul. Sidik jari dalam potongan telapak tangan yang ditemukan tersebut kondisinya cukup rusak karena banyaknya bekas sayatan. Apakah ini indikasi pelaku mencoba menghilangkan jejak? Bagian dari upaya yang bersangkutan memotivasi, membuang, memusnahkan, bahkan sementara masih menyimpan bagian tubuh tertentu untuk menghilangkan jejak. Dan dia hendak melaksanakan kegiatan serupa seperti di Pacet, menuju ke tempat-tempat lain, tapi sebelum terlaksana, pasukan reserse saya yang handal berhasil menggagalkan peristiwa tersebut dan berhasil mengungkap pelaku keji tersebut. Tapi polisi juga tak kalah akal. Mereka memiliki yang dikenal dengan sebutan MAMBIS, singkatan dari Mobile Automatic Multi-Biometric Identification. Ringkasnya, alat canggih milik unit Inafis Polri ini berfungsi mengidentifikasi identitas seseorang secara cepat dan akurat melalui data biometrik serupa sidik jari atau iris mata. Mengingat peruntukannya di lapangan,
Alat ini dirancang dapat digunakan di berbagai lokasi, termasuk di tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi korban. Begitu data ini diperoleh, polisi dapat segera mencocokkannya dengan data pada basis data KTP elektronik secara real time atau waktu nyata. Iya betul, itu kalau disampaikan itu sudah rusak betul, karena memang kondisinya ditemukan dalam kondisi yang sudah rusak. Namun ini hal yang teknis banget ya, tim kami dari pihak Inavis atau identifikasi Satreskrim Polres Mojokerto itu memiliki keahlian untuk bisa mengolah daripada petunjuk yang ada, tidak serta-merta petunjuk itu diolah secara mentah, namun kita pun melakukan beberapa rangkaian teknis secara saintifik dan juga dengan mengkolaborasikan dengan ilmu kimia yang telah dipelajari oleh mereka, sehingga dari apa yang ditemukan itu bisa digunakan untuk proses identifikasi. Hasil identifikasi korban merupakan seorang perempuan berumur sekitar 25 tahun asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ketika itu polisi juga segera menghubungi keluarga korban. Dari sini didapat informasi bahwa korban tinggal bersama kekasihnya di Surabaya. Pada saat jam 7 malam itu kita sudah meyakini tingkat sekitar 80%. Jadi itu yang menjadi patokan kepolisian untuk menindaklanjuti, walaupun kita masih ada kemungkinan salah. Makanya kita tetap harus cek kembali ke lapangan, kita harus segera datangi keberadaan atau alamat daripada keluarga korban, sehingga kita bisa memastikan apakah identitas tersebut betul korban atau tidak. Pendalaman kasus kemudian mengungkap korban diketahui menjalin asmara dengan teman satu kampusnya dan telah berjalan selama 5 tahun. Tapi mengapa kisah asmara itu kemudian justru berakhir tragis?